secara kolaboratif dengan 3 mata pelajaran di tingkat SMK, program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana merancang produk kreatif di masa pandemi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 1. Tahap awal perencanaan produk. 2. Membuat produk. Tahap awal perencanaan produk kreatif. Pada tahap awal perencanaan produk yang harus kita rancang adalah: pertama, informasi umum usaha yang berisi identitas usaha, profil usaha, dokumen, formulir transaksi berupa buku kas, buku produksi, nota, kwitansi, lalu sarana dan prasarana yang digunakan untuk membuat produk berupa mesin jahit, kain, jarum, dan benang, dan lain-lain. Membuat produk. Dalam membuat produk masker kain, yang harus disiapkan adalah bahan-bahan dan peralatan, yaitu: 1. Bahan baku berupa A. Kain motif untuk bagian luar, B. Kain katun untuk bagian dalam, 2. Bahan penolong berupa 1. Pita elastis karet, B. Benang sesuai warna kain, C. Kardus bekas kartun untuk membuat pola, 3. Peralatan perlengkapan berupa A. Mesin jahit, jarum dan benang, B. Jarum tool, C. Gunting, D. Penggaris, E. Pensil. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat produk masker kain. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni menyiapkan kain. Sebaiknya gunakan kain yang memang biasa dipakai untuk membuat masker. Dalam proses ini digunakan kain motif dan kain katun. Langkah membuat masker tanpa mesin jahit selanjutnya yakni membuat pola pada kartun. Bisa juga memanfaatkan kardus bekas di rumah untuk membuat pola masker. Potong kain sesuai dengan pola. Namun saat memotong kain, perca pastikan ukurannya dilebihkan pada setiap sisi. Langkah selanjutnya yaitu lipat kain menjadi 2, kemudian jahit bagian yang berbentuk V tanpa menggunakan mesin jahit. Mau menggunakan teknik menjahit seperti apa, yang penting jahitannya bisa rapat dan kuat. Kemudian tumpuk kain yang telah disiapkan sebelumnya. Jangan lupa beri jarum pentul agar tidak bergeser. Selanjutnya, jahit sisi bagian lainnya pada masker, namun sisakan satu bagian masker untuk tidak dijahit terlebih dahulu. Sekedar informasi, saat menjahit kain harus dibalik terlebih dahulu setelah jahitan selesai. Balik kain bagian dalam hingga keluar semuanya. Lipat ke dalam bagian ujung kain yang belum dijahit, lalu jahit masker dengan teknik yang sama. Kemudian lipat ujung masker sedikit ke bagian dalam. Nantinya disitulah tali masker akan diletakkan. Jahit ujung masker tersebut, namun tetap sisakan 2 lubang di ujungnya. Potong tali masker sesuai dengan selera. Kaitkan peniti ke ujung tali. Masukkan tali ke dalam lipatan kain masker. Ikat ujung tali masker. Dan terakhir, masker siap digunakan. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana merancang media promosi online dan offline. Media promosi online. 1. Menggunakan media sosial Instagram. Berikut ini adalah langkah-langkah apabila akan menjual produk di aplikasi Instagram. Yang pertama, menentukan audiens. Yang kedua, membuat akun Instagram bisnis. Yang ketiga, membuat konten semenarik mungkin. Yang keempat, menggunakan hashtag. Yang kelima, memfollow akun yang biasa diikuti target audience. Yang keenam, menawarkan potongan harga. Media sosial yang kedua adalah Facebook. Berikut ini langkah-langkah apabila akan menjual produk di aplikasi Facebook. Yang pertama, klik menu utama Facebook di kanan atas atau langsung klik menu Marketplace. Yang kedua, setelah berada di Marketplace, tap tombol Sell. Yang ketiga, secara default, Facebook menawarkan 4 opsi produk. Jika barang tidak termasuk di antaranya, pilih saja opsi item karena nanti di dalamnya akan ada banyak kategori. Yang keempat, isi semua formulir yang diminta, termasuk foto, judul, deskripsi, dan pilih kategori barang. Misalnya seperti tampilan berikut ini. Yang kelima,
Ini beberapa kategori yang bisa dipilih, sesuaikan dengan jenis barang yang Anda jual. Yang keenam, sebelum lapak dibuat, Facebook biasanya akan menawarkan beberapa opsi tambahan kemana saja lapak dagangan Anda diterbitkan, mencakup profil dan juga grup. Jika sudah dicentang, langsung klik tombol post. Tetapi jika Anda hanya ingin barang dagangan Anda tampil di marketplace, maka tap tombol skip. Yang ketujuh, setelah lapak dagangan dibuat, Anda dapat menemukan menu Your Items yang akan menampilkan beberapa menu, antara lain Selling atau berisi barang dagangan, Buying atau daftar barang yang pernah dibeli, Save atau lapak yang disimpan, dan Following atau lapak yang diikuti. Kedelapan, di menu Selling, Anda dapat menemukan daftar dagangan dan mengelolanya, misalnya menghapus, memperbarui, mengubah, dan menerbitkannya ke tempat lain. WhatsApp. Berikut ini langkah-langkah apabila akan menjual produk di aplikasi WhatsApp. WhatsApp Business. 1. Download aplikasi reseller dropship di Google Play Store. 2. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai member terlebih dahulu supaya bisa login ke aplikasi. 3. Untuk membagikan postingan ke WhatsApp Business, Anda harus menginstal terlebih dahulu aplikasi WhatsApp Business. 4. Lakukan pendaftaran dan verifikasi nomor handphone yang akan digunakan di aplikasi WhatsApp Business. 5. Pilih produk yang akan diupdate ke WhatsApp Status. 6. Copy deskripsi produk. 7. Pilih icon share yang berada di atas kanan layar, lalu pilih share WhatsApp Business menggunakan media marketplace. Cara promosi online yang efektif kedua adalah dengan menggunakan marketplace. Alasannya, saat ini masyarakat sudah banyak yang teredukasi melalui marketplace karena gencarnya iklan di televisi, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Selain itu, marketplace menawarkan pengalaman berbelanja online yang lain daripada toko online pada umumnya. Media promosi offline menggunakan media pamflet. Cara promosi offline yang pertama adalah menggunakan pamflet. Pamflet masih dijadikan media promosi secara offline yang efektif dan menguntungkan karena dapat langsung memberikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya kita akan belajar menyusun kelayakan usaha. Yang pertama, rinci kembali bahan baku atau penolong produk untuk pembuatan masker kain. Lalu yang kedua, rinci peralatan yang digunakan untuk membuat masker kain. Selanjutnya yang kedua adalah menghitung besarnya BEP atau break even point dan keuntungan. BEP atau break even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0 titik break even point, yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau mendapat keuntungan. Untuk menghitung berapa besarnya BEP dalam membuat produk masker, kita harus menghitung besarnya biaya yang sudah dikeluarkan dalam rangka membuat produk tersebut. Dari rincian biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut, maka berikut ini perhitungan BEP-nya. Pembelian bahan baku penolong senilai Rp380.000, lalu biaya overhead pabriknya senilai Rp5.000 dan biaya tenaga kerja langsung senilai Rp150.000. Jadi total biayanya adalah Rp535.000. Dari hasil produksi diasumsikan menghasilkan 100 masker, maka harga pokok produksinya adalah Rp535.000 dibagi 100, hasilnya Rp5.350. Terakhir, kita buat perhitungan untuk menentukan harga jual untuk satu produk akuntansi di atas. Dalam menentukan harga jual di sini dipengaruhi keputusan pembuat produk akuntansi di mana menginginkan laba berapa persen dari total biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu produk akuntansi di atas. Sebagai contoh di sini kita menghendaki laba sebesar 30% dari total biaya yang dibutuhkan. Berikut adalah perhitungannya. Harga jual sama dengan total biaya ditambah persentase laba yang diinginkan dikalikan total biaya dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Maka hasilnya adalah harga jualnya senilai Rp6.955 dibulatkan menjadi Rp7.000 per pieces masker.
pencatatan transaksi pada aplikasi Excel sederhana. Yang pertama adalah mengisi dokumen sederhana yang terdiri dari dokumen nota tunai. Dokumen ini merupakan dokumen yang diisikan penjual pada saat melakukan penjualan secara tunai. Buku pembelian. Buku ini merupakan buku yang berisi pembelian barang secara tunai. Berikut adalah contoh dari buku pembelian. Yang ketiga adalah buku penjualan. Kita gunakan untuk mencatat setiap transaksi penjualan produk. Selain untuk membantu melihat berapa penjualan yang terjadi, juga membantu dalam membuat laporan laba rugi nantinya. Karena di dalam buku penjualan tidak hanya mencatat harga jual, tetapi harga pokok yang di awal sudah kita hitung tadi. Dan yang terakhir adalah buku produksi. Buku ini merupakan buku yang berisi komponen bahan-bahan, komponen yang ada dalam produksi barang. Berikut adalah contohnya. Yang terakhir dalam menyusun kelayakan usaha adalah melakukan pelaporan. Nah, pelaporan ini kita membutuhkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang berisi komponen pendapatan dan biaya-biaya yang nantinya akan menggambarkan berapa besarnya laba atau rugi yang didapatkan. Laporan laba rugi di sini dibuat masih sederhana, seperti tampilan berikut ini. Demikian pembelajaran kolaboratif tentang membuat rancangan produk kreatif di masa pandemi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.